Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan kita pada pagi ini, Senin 29 Juni 2026, diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seringkali kita menjalani hidup berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita. Ketika pekerjaan berjalan baik, kita merasa berharga. Ketika gagal, kita merasa tidak berarti. Ketika orang lain menghargai kita, kita percaya diri. Ketika ditolak, kita mulai meragukan diri sendiri. Tanpa disadari, hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di bumi. Hal-hal yang terus berubah-ubah, tidak tetap, dan mudah mengguncang hati. Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2, Paulus memulai dengan sebuah kenyataan, bukan sebuah tuntutan. Ia tidak berkata, "Berubahlah supaya kamu layak dibangkitkan bersama Kristus." Sebaliknya, ia berkata, "Kamu telah dibangkitkan bersama Kristus." Dari kenyataan inilah muncul ajakan untuk mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Disinilah kita dapat melihat sebuah pemikiran Rasul Paulus. Ada dua kenyataan yang tampaknya bertemu dalam kehidupan orang percaya. Di satu sisi, kita masih hidup di dunia dengan segala tantangan, pekerjaan, tanggung jawab, dan pergumulannya. Di sisi lain, keberadaan kita yang paling mendasar sudah dipersatukan dengan Kristus. Ketegangan ini bukan untuk dipilih salah satunya, tetapi untuk dihidupi bersama. Kita tetap berpijak di bumi, tetapi arah hidup kita berasal dari Kristus. Kita tetap menghadapi persoalan sehari-hari, tetapi persoalan itu tidak lagi menjadi penentu siapa kita. Saudara yang terkasih, karena itu, memikirkan perkara yang di atas bukan berarti mengabaikan dunia atau melarikan diri dari kenyataan. Sebaliknya, itu berarti melihat setiap kenyataan dari sudut pandang Kristus. Ketika menghadapi pekerjaan, kita bertanya, bagaimana saya dapat memuliakan Tuhan melalui pekerjaan ini? Ketika menghadapi konflik, kita bertanya, bagaimana kasih Kristus membimbing respon saya? Ketika mengalami keberhasilan, kita bersyukur, bukan menjadi sombong. Ketika mengalami kegagalan, kita belajar tanpa kehilangan harapan, karena nilai hidup kita tidak ditentukan oleh hasil, melainkan oleh hubungan kita dengan Kristus. Saudara yang terkasih, renungan ini mengingatkan bahwa perubahan hidup yang sejati selalu dimulai dari perubahan cara kita memahami keberadaan kita. Kita tidak mencari perkara yang di atas
supaya menjadi milik Kristus. Kita mencari perkara yang di atas karena kita sudah menjadi milik-Nya. Dari identitas itulah lahir cara berpikir yang baru, dan dari cara pikir yang baru lahirlah cara hidup yang baru. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami di dalam Kristus Yesus, terima kasih karena di dalam Engkau kami memiliki identitas yang baru. Ajarlah kami untuk tidak menjadikan keadaan dunia sebagai dasar hidup kami, tetapi memandang setiap situasi melalui terang-Mu. Bentuklah pikiran kami agar semakin selaras dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami memancarkan kasih, pengharapan, dan kebenaran-Mu setiap hari. Amin.